Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah ibadah salat maghrib, dan insyaallah nanti kita lanjutkan salat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul, bisa hadir untuk bersama-sama thalabul ilmi, untuk bersama-sama belajar. Dan ini adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena wajib maka pahalanya besar. Pahala mencari ilmu ini sangat besar. Bahkan kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maknanya pahala mencari ilmu ini sangat besar. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama mencari ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kita adalah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada siapa yang mencintai Rasulullah, siapa yang menjadi umat Nabi, siapa yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwasanya dia kelak akan masuk surga bersama Rasulullah. Sebagaimana hadis yang masyhur ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati maknanya siapa yang menghidupkan sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku. Sunnah ini secara bahasa sederhananya adalah kebiasaan. Jadi sunnah itu secara bahasa makna sederhananya adalah kebiasaan. Sunnah Nabi ketika tidur berarti kebiasaan Nabi ketika tidur. Sunnah Nabi ketika makan berarti kebiasaan Nabi ketika makan itu seperti apa? Maka kata Nabi, barang siapa yang mengikuti sunnahku, barang siapa yang menghidupkan
menghidupkan kebiasaan-kebiasaanku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Jadi ciri seseorang mencintai Nabi itu, lihat aja sehari-harinya, lihat saja kesehariannya. Kalau kesehariannya dia benar-benar menerapkan kebiasaan-kebiasaan Nabi, maka berarti dia telah mencintai Nabi. Ketika dia mau tidur, ketika dia bangun tidur, ketika dia masuk kamar mandi, ketika dia wudhu, ketika dia makan, ketika dia naik kendaraan, ketika dia berbicara, dan seterusnya. Maka ketika kebiasaan sehari-hari itu menghidupkan kebiasaan Nabi, maka inilah orang yang benar-benar mencintai Nabi. Karena ada orang itu yang mencintai Nabi dengan cara yang salah. Dia mengaku cinta Nabi, tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangankan dalam urusan dunianya, terkadang urusan akhiratnya saja nggak mencontoh Nabi. Sholat tidak mencontoh Nabi, asal-asalan. Yang penting sholat, yang penting takbiratul ihram, yang penting rukuk, yang penting sujud. Dia tidak mempelajari secara detail bagaimana Rasulullah rukuk, bagaimana Rasulullah sujud. Dalam hal wudhu juga sama. Dalam hal makan juga seperti itu. Maka kalau orang yang mencintai Nabi, cirinya dia mau hadir di majlis ilmu agar mengetahui sifat-sifat Nabi, agar dia tahu amalan-amalan Nabi. Maka penting hadir di majelis ilmu itu supaya kita ini benar-benar mengenal siapa Nabi kita. Maka kalau ada orang yang mengaku cinta Nabi terus dia nggak mau belajar hadis, nggak mau belajar fikih, nggak mau belajar akidah yang benar, nggak mau belajar tata cara berwudu, makan, minum, dan seterusnya, maka kalau dia nggak mau belajar, sesungguhnya dia tidak cinta Nabi. Bagaimana kebiasaan Nabi itu bisa diketahui kalau seseorang itu tidak mau hadir di majelis ilmu? Jelas ya? Jadi kalau seseorang itu mengaku cinta Nabi, maka dia harus menghidupkan kebiasaan-kebiasaan Nabi, baik itu dalam hal urusan dunia, berdagang, jual beli, apalagi pinjam meminjam atau seterusnya, dalam hal muamalah, dalam hal ibadah ya, apalagi dalam hal akidah, maka harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan kebiasaan-kebiasaanku dalam kesehariannya, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku maka kelak dia akan bersamaku di surga. Maka setiap amal kita ini seharusnya kita cek kembali, kita evaluasi lagi apakah amal kita ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal tidur ya, makan, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Masuk kamar mandi, apalagi dalam hal-hal ibadah mahdhah seperti sholat, wudhu, sholat, berpuasa, dan yang lain-lainnya. Maka kalau kita mencintai Nabi, insya Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak dia akan bersamaku di surga. Jika kita manusia tidak bisa masuk bersama Nabi dalam surga, maka sungguh dia menjadi manusia yang sangat merugi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia pertama yang pertama kali masuk surga. Jadi yang membuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, hadisnya sangat sahih.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari jalur Anas bin Malik. Hadisnya sangat sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, malaikat Ridwan ya. Kata malaikat Ridwan, siapa engkau? Lalu aku menjawab, aku adalah Muhammad. Lantas malaikat Ridwan itu berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku membuka pintu ini disebabkan engkau. Aku tidak akan membukanya. Aku tidak akan membuka pintu surga ini untuk seorang pun sebelum engkau membukanya. Ini hadis Muslim. Hadisnya dari jalur Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surga itu tidak boleh dimasuki manakala Rasulullah belum masuk di dalamnya, kemudian disusul dengan umat-umatnya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan luar biasa Pak ya. Ini sangat istimewa. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal manusia yang mau masuk ke dalam surga itu sangat ngantri Pak. Bayangkan aja zaman Nabi Adam sampai nanti manusia hari kiamat, itu berapa jumlahnya? Itu kan ngantri ya. Di padang mahsyar itu kan luar biasa. Dikumpulkan seluruh manusia untuk dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang pertama kali masuk surga adalah Nabi dan umatnya, orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini rugi kalau tidak menghidupkan sunnah Nabi. Terkadang kita ini meremehkan sunnah. Itu kan sunnah, bukan wajib. Makan menggunakan tangan kanan itu kan sunnah, bukan wajib. Ini bahaya Pak. Bahaya. Ketika seseorang itu meremehkan yang sunnah, maka lama-lama dia akan meremehkan yang wajib. Tapi kalau seseorang itu sunnahnya terjaga, maka insya Allah yang wajib juga akan terjaga. Maka ini penting ya, hal-hal yang sederhana. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwal man yadkhulul jannah. Baida annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadanallah limakhtalafu fi ila akhiril hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadisnya riwayat Muslim dari jalur Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami adalah umat terakhir, namun kami adalah umat yang pertama kali masuk surga. Masya Allah. Walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kami, dan kami mendapatkan kitab suci ini setelah mereka, lalu mereka berselisih dan kami tunjukkan, maka dalam hal yang mereka perselisihkan, maka inilah hari mereka yang mereka berselisih padanya, dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, hari Jumat adalah hari kita, dan hari esoknya adalah hari Yahudi, dan hari setelahnya adalah hari Nasrani,
hari Sabtu, hari Ahad ya. Hari Jumat adalah ibadahnya umat Muslim, hari Jumat, hari rayanya umat Islam. Hari apa? Sayyidul Ayyam. Tapi kalau hari Sabtu itu orang Yahudi. Kalau hari Ahad hari ininya orang Nasrani. Maka hadisnya sangat panjang ya. Intinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kami ini adalah umat terakhir, namun Allah berikan kami keistimewaan lebih dulu masuk surga. Walaupun kitab yang kami pegang ini, yang kita bawa ini adalah kitab terakhir, namun kamilah yang dulu masuk surga. Masya Allah. Ini keutamaan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita menginginkan bersama Nabi di surga, masuk surga bersama Nabi, maka kita harus menghidupkan kebiasaan ataupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, seseorang itu akan masuk surga bersama Nabi manakala dia berdoa. Sebagaimana doanya langsung diajarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud ini punya doa, dan doanya ini apa? Diabadikan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Ditulis doanya Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ditulis dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam kitab At-Tabrani, riwayat At-Tabrani, Ibnu Hibban, banyak ini yang menulis doa ini. Doa Ibnu Mas'ud agar mendapatkan nikmat masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ini doa Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu iman yang tidak pernah berbalik menjadi kufur. Minta istiqomah ya. Meminta istiqomah di atas keimanan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu iman yang tidak pernah berbalik menjadi kufur. Kenikmatan yang tidak sirna, wa na'iman la yanfadu. Iman kenikmatan yang tidak sirna. Maksudnya nikmat iman ya. Nikmat iman ini jangan sampai hilang, jangan sampai sirna, karena nikmat iman ini adalah nikmat yang tertinggi. Wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku memohon kepadamu ya Allah bisa mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, yaitu di surga yang paling tinggi dan abadi, yaitu surga Firdaus. Nah ini doa ya, doa. Maka kita juga disunnahkan, dianjurkan agar kita ini banyak berdoa supaya kita bisa mengiringi Nabi Muhammad SAW masuk surga. Ini salah satu amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi selain kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya yaitu agar iman kita diteguhkan, diistiqomahkan di atas jalan iman. Jangan sampai nikmat iman ini sirna, karena ini bekal utama ya untuk masuk surga. Seseorang itu kalau udah nggak beriman, udah nggak bisa lagi, udah nggak ada harapan lagi. Kemudian baru minta doa agar bisa mengiringi Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga.
Para sahabat Nabi itu kalau diminta, kalau Rasulullah meminta apa? Kalau Rasulullah menawarkan, wahai sahabat kalian itu mau apa? Itu jawabannya rata-rata adalah, ya Nabi, aku ingin, ya Rasulullah, aku ingin mengiringimu masuk surga. Aku ingin bersamamu masuk surga. Jadi mereka itu nggak mau pengen apa gitu, pengen harta, pengen jabatan gitu, nggak pernah. Mereka itu menginginkan agar bisa menemani Rasulullah SAW ke dalam surga. Masya Allah. Maka Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ya ayat 69. Qala Allah Ta'ala wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang mengikuti nabi seperti Abu Bakar, kemudian Umar, yang membenarkan kenabiannya atau pengikut nabi-nabi sebelumnya, was-siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, was-salihin, dan orang-orang salih. Ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ingin mendapatkan nikmat yang terbesar yaitu masuk surga, sebagaimana Allah berikan nikmat kepada para nabi, para rasul ya, para siddiqin, syuhada, salihin, maka syaratnya adalah yuti'illaha war rasul, mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Dan nikmat yang tertinggi adalah ketika seseorang bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasuna ulaika rafiqa. Teman-teman yang paling baik adalah ya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka kalau para nabi kita kan nggak mungkin ya. Kalau as-siddiq, nabi sudah tidak ada. Ya, kalau as-syuhada, as-salihin. Maka dua peluang ini, kita menjadi syuhada atau kita menjadi salihin. Kita menjadi orang yang mati syahid atau kita menjadi orang yang salih. Mati syahid ini banyak ya. Selain gugur di medan tempur, banyak juga. Dalam hadis itu banyak. Al-mat'un syahid ya. Ada orang yang terkena ta'un, terkena penyakit, dia syahid. Dan apa lagi? Ada orang yang tenggelam, mati syahid. Ada seorang wanita yang melahirkan, mati syahid. Kemudian apa lagi? Mati terbakar ya, tertimpa reruntuhan, syahid. Maka orang yang mati syahid ini ma'an nabiyyin, dia nanti dikumpulkan bersama nabi. Wasalihin, dan orang salih. Salih itu ciri-ciri salih itu dua sebenarnya. Dia beramalnya ikhlas karena Allah, kemudian dia beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka dia disebut dengan orang yang salih. Amalnya juga amal salih. Syarat amal itu amal salih manakala dua ini dipenuhi. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengikuti
tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti itu akan menjadi amal saleh. Kita sudah sholat, kita sudah ikhlas, niat kita sudah ikhlas karena Allah, kemudian sholat kita ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang seperti itu, insya Allah dia akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang akan masuk surga bersama Nabi selain ittiba tadi, kemudian apa? Berdoa ya, berdoa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ada amalan yang amalan ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surga bersama Nabi, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Ada sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahibbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan yang paling dekat majlisnya nanti pada hari kiamat, tempat duduknya nanti dekat denganku pada hari kiamat di surga, adalah ahasinakum akhlaqan, yaitu yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Jadi akhlak juga penting. Akhlak. Baik itu akhlak kepada Allah atau akhlak kepada orang tua, atau akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada Rasul, atau akhlak kepada seluruh manusia, akhlak kepada hewan. Kalau dia memiliki akhlak yang baik, maka nanti di surga akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlaknya mencontoh Nabi. Karena memang Nabi diutus itu adalah fungsinya, salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Mana hadisnya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus tidak ada tujuan lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau seseorang itu berakhlak sesuai dengan akhlaknya Nabi, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, yaitu bisa masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhlak ini penting. Akhlak kepada manusia yang masih hidup, akhlak manusia kepada yang sudah wafat saja kan ada akhlaknya kan. Kita sama kuburan itu ada akhlaknya. Nggak boleh duduk-duduk di atas kuburan kan. Nggak boleh melengkahi kuburan. Itu ada akhlaknya, dijaga. Apalagi sampai buang air kecil atau buang air besar di kuburan, nggak boleh. Nggak boleh, sangat dilarang. Duduk-duduk di atas kuburan, ada akhlaknya. Sama orang yang sudah wafat saja kita ini ada akhlaknya ya. Masuk ke makamnya kita mengucapkan salam kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ada akhlaknya. Sama orang yang sudah wafat saja kita mengucapkan salam ketika ketemu ya, apalagi kepada orang yang masih hidup. Maka akhlak ini harus dijaga. Baik itu akhlak kepada Allah ya, akhlak kepada Allah itu tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada hewan ya kan? Ada akhlaknya kita ini kepada hewan. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Jika engkau ingin menyembelih maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Nah itu ada akhlak. Pisaunya harus ditajamkan. Hewannya harus diberbaringkan menghadap kiblat, kan ada aturannya kan. Ketika mengasah bilah tidak boleh di hadapan hewan yang mau disembelih.
Itu karena meneror itu, nakut-nakutin. Ada akhlaknya ya, ada akhlak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang itu menjaga akhlak, maka dia akan bersama Rasulullah di surga. Kan ada ya orang tua akhlaknya kepada yang muda akhlaknya kepada yang lebih tua, kan ada sebenarnya. Maka kata Nabi SAW, hendaklah yang tua itu menyayangi yang muda, dan hendaklah yang muda itu menghormati yang lebih tua. Jadi jangan mentang-mentang besar gitu ya, yang kecil-kecil dibully, nggak punya akhlak. Atau justru yang kecilnya malah nggak sopan santun sama yang besar. Nah ini nggak boleh. Untuk santri paham ya. Salah satu akhlak ini sangat harus dijaga. Karena ketika seseorang itu menginginkan masuk surga bersama Nabi, maka harus dijaga akhlaknya. Kemudian berikutnya, seseorang itu akan menemani Nabi manakala dia memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jalur hadisnya dari Abdullah ibnu Mas'ud yang tadi doa tadi ya. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk periwayat hadis seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, kemudian Sayyidah Aisyah, itu banyak meriwayatkan hadis. Hadisnya sangat sahih. Kata Nabi SAW, manusia yang paling utama, yang paling aku utamakan, manusia yang nanti paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat atasku. Maka salawat ini, ketika salat itu kan ada salawat ya, ada salawat kan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik itu di tahiyat awal atau tahiyat akhir. Terutama pada hari Jumat, banyak salawat ini harus harus lebih banyak lagi ya di hari Jumat. Ya kalau seumpamanya di luar hari Jumat 1000 kita salawatnya, berarti waktu hari Jumat ya 2000 gitu. Harus lebih banyak. Kemudian yang terakhir, amalan yang nanti bisa membuat seseorang masuk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia orang yang merawat, menyantuni, membantu anak yatim. Baik. Jadi orang yang peduli, yang merawat, yang lemah lembut, sayang kepada anak yatim. Anak yatim itu anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, nggak punya orang tua. Yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu ya. Dan dia belum balik. Kalau sudah balik, udah berkeluarga, udah bukan yatim lagi. Pak Zikri juga yatim. Nggak punya bapak. Masih belum balik. Maka dia yatim atau piatu. Ini hadisnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Jadi hakada, saya
dan orang yang merawat anak yatim di surga kelak seperti ini. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan jari tengahnya dan telunjuknya. Jadi seperti ini, berjajar. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, mengisyaratkan dua jarinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia menyantuni anak yatim, lemah lembut kepada anak yatim, merawat anak yatim, dia peduli dengan anak yatim, maka dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Oke, jelas ya. Jadi ini amalan-amalannya. Makanya kalau ada anak yatim itu sebenarnya adalah peluang ya. Peluang seseorang untuk bisa mendapatkan surga. Ada lagi satu hadis khusus ya, tentang mendidik anak wanita. Jadi kalau ada orang tua memiliki anak wanita dan dia bisa mendidiknya sehingga anaknya itu menjadi wanita yang salihah, maka dia akan masuk surga bersama Rasulullah. Jalur hadisnya dari sahabat Anas. Hadis itu banyakkan dari Anas ya, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian lagi Abdullah bin Abbas. Itu kebanyakan hadis dari situ ya. Ini dari Anas. Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man ala jariyataini hatta tadraka dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara atau mendidik dua wanita, maksudnya anak ya, anak wanita, dia punya dua orang anak wanita, kemudian dia mendidiknya sampai mereka dewasa, kemudian dia menjadi anak yang salihah, taat kepada Allah, taat kepada suaminya, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi anak yang salihah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan masuk surga bersamanya di surga kelak seperti ini. Sama. Jadi punya dua anak perempuan, kemudian dia bisa mendidik dua anak perempuannya itu menjadi anak yang salihah, bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya ya, menjaga syariat Allah, maka dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Luar biasa. Maka anak wanita ini salah satu keutamaannya itu, hanya kalau punya anak perempuan jangan ada kan orang itu nyesel gitu, punya kok apa sih ini anaknya kok perempuan semua ya. Padahal itu adalah peluang ya untuk masuk surga bersama Rasulullah ketika dia bisa menjadikan kedua putrinya itu wanita yang salihah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jelas ya, ini beberapa amalan. Yang amalan ini langsung dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang itu menginginkan masuk surga bersama Nabi, maka tadi amalannya yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan kebiasaan Nabi. Kemudian yang kedua harus memperbanyak doa supaya kita ini nanti masuk surga bersama Nabi. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Ya, menjaga akhlak. Kemudian yang keempat, menyantuni atau kasih sayang lemah lembut kepada anak yatim. Dan yang terakhir adalah kalau kita memiliki anak wanita, maka itu adalah keistimewaan yang luar biasa, dan itu adalah peluang untuk orang tuanya supaya orang tuanya bisa masuk surga bersama Rasulullah. Ini ada yang punya anak perempuan 2 Pak ya? Saya alhamdulillah 2. Saya 2 perempuan semua. Kalau anaknya laki semua berarti nggak punya peluang berarti. Wallah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada jamaah mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.